Lah banyak masjid yang ku masuk dah ada lagi nak bertanggo macam kok. Maka cepat disudahan masjid kau. Cepat disudahan masjid kau. Aku mana nampak itu nang lagi tu Pak. Itulah yo. Menggagaduh tu. Lah kalau sempat kelagi umpamanya tumbang, ditimpunya kepala ibu-ibu tu ala berdarah. Nak buat penyakit. Supaya jangan ada lagi yang model iko di tengah masjid kau, cepat sudahan masjid kau. Itulah mulai dari luar tu. Tambah gedang awak tengok. Ya, Bu? Ya. Yang nyudahan masjid kau siapa? Yang nyudah masjid ko kita orang siko lawang sangat keruh kola. Ndak mungkin orang bodoh rampak nak suruh nyudahan masjid ko. Kami di bodoh rampak tu adalah masjid kami. Nangka kami sudahan. Lah. Paham tak tu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bu, ada TV tak di rumah ibu tu? Ada. Coba ning dulu elok. TV tu begitu sudah dihidupkan, ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak masak, ibu-ibu nak nyapu, ibu-ibu nak kaumo, nak dianing, nak idak, pasti TV tu bercakap dewe. Iya apa tidak? Yo. Maksud saya apa? Jangan sampai nasib saya malam ko sama dengan TV yang ada di rumah ibu tu. Begitulah saya dipersilakan oleh pembawa acara, sayalah mulai bercakap. Sudah itu ibu-ibu nanti kunyah kenyo, tak kunyah kenyo. Iya kan? Nan ngota-ngota go. Akhirnya apa? Nanta jalan tak jalan go. Entah apa maka kau lu keile dalam masjid kau. Nah oleh karena itu yang aningnya nanti siapa? Percuma baik nanti saya hadir ke sini badan gedang macam ko dak ada dimanfaatkan. Dak tu Pak Kades. Oleh karena itu malam ko kita ngaji dulu. Dak pula nak lala Muhammad, dak pula nak sampai dahulu. Tidak, sebentar. Kalau sudah siap nanti insya Allah selesai. Ya Bu? Iya. Nah baik. Malam kau tengok ke sikau. Malam kau patut kita bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena limpahan rahmat dan karunia Allah itu sangat banyak yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari.
mulai dari kita berada di alam kandungan mak kita, sampai tapanca ke dunia kok. Sudah itu sampai pada saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, tidak pernah putus rahmat Allah itu dari kita. Agak sedetik tidak pernah putus rahmat Allah itu Pak Bu, agak sedetik, agak sesaat tidak pernah putus rahmat Allah itu dari kita. Kasih sayang Allah itu tidak pernah putus terhadap hambanya, apalagi orang Sungai Keruko. Sayang nian Tuhan dengan kita. Bukti sayang Tuhan itu dengan kita, malam kok masih keluar masuk napas kita, ya Bu? Ya. Coba ke lagi kita mbuihan dan ndak gi masuk. Dan ndak gi masuk. Lewatlah tu. Ya Bu? Ngerti bahasa saya kok? Itu yang penting dulu. Itu Pak Kades. Aku yang penting bahasa aku kok ngerti dulu. Aku tukangnya macam kolah. Bahasa polisi itu aku dah tukang amat. Layo tuh. Bisa dipahami bahasa saya? Bisa. Mari kita ngaji. Malam kok kita ngaji nian lah. Kalau ngaji kok Pak Bu, kalau ngaji kok buka kulit tanpa isi. Aku kalau ada nan sakit hati lagi apa nang ku cakap nan sakit hati dewek lenyo. Salah dewek ngapa ngundang aku kok? Iyo, la ilaha illallah. Jadi makanya Pak Imam, kalau ada nan tersinggung, kalau ada nan sakit hati lagi umpamanya nangkan datang, jangan lagi diundang. Bila cerita aku macam tu lah. Aku tukangnya ngaji itu macam tu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah tu sayang dengan kita. Itu makanya Allah itu bersifat Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasih Allah itu tidak pernah pula pilih kasih. Tidak ada pula berpilih-pilih dah tu. Terkait dengan masalah rezeki umpamanya, tidak ada Allah Ta'ala itu nak pilih kasih dengan kita dah. Pasti ada rezekinya dikasih oleh Allah masing-masing kau. Tadilah mulai cemas, awak dapat apa lah malam kau? Awak dapat apa malam kau? Kalau ada yang dapat kue kotak, itulah rezekinya malam kau. Kalau adonan dalam plastik, itulah pula. Nang giliran saya ada anggur, itulah pula rezeki awak. Macam tu. Porsinya lah ada. Dan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Rezeki ayam tidak mungkin dapat dimusang. Jelas tuh? Jangan bercakap lah sudah itu ke lagi. Apapun tah bagian kuih kawak kau haram kalau ndak. Jangan. Itulah rezeki kita. Kalau tahun kau tak ada panen padi berarti tak ada rezeki. Iya tuh. Karena aku tanding di saya tadi mungkin akan gagal panen. Kenapa? Karena musim kemarau, padi ndak naik. Iya Bu? Iyo. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, walaupun macam itu, apakah kita akan menyalahkan Tuhan? Apakah kita akan menyalahkan Allah? Tidak.
Allah itu pasti tidak akan pernah zolim kepada hambanya, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak akan pernah zolim terhadap hambanya, Pak. Buktinya apa? Allah sudah jamin di dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun makhluk yang hidup di atas dunia kok kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Itu janji Allah. Makanya ndak usah ragu. Ndak ada dapat panen padi, mungkin rezeki itu dari jalan lain. Pernah kita ndak ada makan agak sehari? Nah, tentu Pak Kades. Masyarakat Pak Kades kok sayang nian Tuhan dengan kita. Ya, Bu? Iya. Oh, awak sehari dah ada makan Pak Ustaz bulan puasa tu lah iyo. Bulan puasa dah boleh lah makan siang hari. Munado pun nak makan siang hari tu. Ya Allah, segan aku nyebut ni. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ndak usah ragu, ndak usah cemas. Oh, umpamanya kita punya kebun parah, sudah itu getahnya trek dan segala macam. Kita punya kebun sawit, kemudian buahnya trek. Ndak usah rusuh, ndak usah kita ragu. Itu adalah ujian Allah. Nah, macam mana supaya padi itu jadi? Kan kata Pak Kades tadi tanding di saya, kalau pemerintah cukup perhatiannya, nak pupuk dibagi pupuk, nak bibit dibagilah bibit. Ya, Bu? Ya. Tinggal lagi kita ndak do disiplin. Kita kok ndak kompak. Tu nani yue. Ya, Bu? Ya. Lah tentulah dia aku. Nak berhasil lah Pak kata orang Teluk Singkawang tu. Karena itu tadi kita ndak kompak. Coba umpamanya disiplin, sama-sama bulan ko kita nyemai, serempak nyemai kalau. Sudah itu kelagi bulan angka tibo baru turun komo. Sudah itu nanam. Serempaknya kalau iko ida diululah nanam, dili baru nyemai. Enggak cukup ida dimencit dibuat ni. Tak mencit tikus. Apa salah enggak pemerintah? Itulah pemerintah yang tidak perhatian. BLT tak ada, kami tak ada dibagi. Nak harap jadi orang miskin galau. Ya Allah, Kini tuh Pak Kades, di mana-mana, ya, di mana-mana banyak lagi nih orang yang nak jadi orang miskin. Banyak nian, ya Allah. Tak tanggung-tanggung, diberikan peluang oleh pemerintah, kemudian dibagikan bantuan langsung tunai, di bagian beras raskin, di bagian ini dan itu segala macam. Banyak nan jadi orang padahal itu bukan untuk orang mampu, tapi untuk orang Tapi saya yakin di Sungai Kerugo kalau dibagi nang kayo nang miskin pasti ndak kalau. Ya, Bu? La ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu. Aku kalau ceramah kok perut aku kenyang, senang aku ceramah kok. Iya.
Tapi di Sungai Keruh luar biasa. Begitu kami di jalan tadi sebelum maghrib lah ditelepon. Lah nyampe mano jam berapa berangkat Pak Buya? Kasa kami berangkat nanti habis maghrib. Kemudian sudah itulah nelpon pula. Lah di mano Pak Buya? Ala di situ. Nanti kami tunggu di rumah Pak Imam. Kita makan bersama dulu. Alhamdulillah lahap niam. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, yang nyiapkan makan tadi itu ndaknya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian seluruh masyarakat Sungai Keruh mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilunasi utangnya. Banyak nembur utang berarti. Banyak go nembur utang ya. Utang kekewer. Apa namanya? Utang kekewer apa namanya? Aku tak tahu. Pancasila apa namanya? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita teruskan. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah buah hati Aminah kekasih Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan nanti Pak Bu. Syafaat Nabi itu sangat kita harapkan. Tahu miko syafaat itu? Tentu di miko syafaat itu menidak jawab tidak. Ikut nyam aja. Syafaat itu pertolongan Nabi Muhammad. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Nanti di hari di mana kita seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai kepada orang yang akan menemukan kiamat besar nanti, seluruhnya akan dikumpulkan di padang mahsyar Pak. Di padang mahsyar itu nanti, disitulah kita akan dikumpulkan berbondong-bondong manusia tuh. Kau lukaile minta tolong. Karena apa? Karena tak tahan dengan terik panasnya matahari ketika itu. Kalau kini katanya musim kemarau, belum lagi. Tapi kelagi di hari kiamat itu, di hari akhirat, di yaumil mahsyar, di padang mahsyar itu, seluruh manusia akan dikumpulkan bercucuran keringat Pak, sampai banjir ketika itu dengan keringat yang bercucuran koko tadi. Luar biasa panasnya. Ndak ada naungan Pak. Ndak ada tempat berlindung. Dirasakan panasnya terik matahari ketika itu. Tidak obahnya seperti satu jengkal di atas ubun-ubun kita sekilan kok. Di atas kepala kita menggelegak Pak, kepala kita kok. Otak kita ini menggelegak, darah kita ini menggelegak Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena begitu panasnya ketika itu. Minta tolong kita Bapak Ibu kepada Adam. Apa kata Adam? Yo Adam, kami kok kan anak cucumu ya Adam. Kamilah tak tahan lagi dengan panasnya kok. Berikan pertolongan kepada kami, mintakan kepada Tuhanmu ya Adam. Apa kata Nabi Adam? Jawabannya singkat Bapak. Wahai anak cucuku, aku tidak diberikan kekuasaan, aku tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk menolong kamu. Kenapa? Karena aku telah pernah berbuat maksiat kepada Allah. Apa dosa yang diperbuat oleh Adam? Karena di sorga ketika itu, Adam, jangan dekati pohon kuldiko, kata Allah. Tunaklah kan di dalam surga kodam, tapi ingat jangan dekati pohon kok. Wala taqraba hazihi sajarah, jangan engkau dekati pohon kodam. Sebab apabila engkau dekati, engkau termasuk maksiat kepadaku, kata Allah. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Iko karena apa? Adam bisa menahannya Pak, tapi giliran bini nang ngajak. Mun bini ngajak baik. Allah.
Sekuat apa iman Pak, runtuh dibuat. Bang, abang, bang. Laki kau tak ada bunyi. Lekot dia main api. Abang kau bini bercakap macam kau Lalu apa kata abangnya? Apa? Kau dah salawat terusan. Karena bini ngajak yang bang, ayolah kita nengok baik. Jangan jangan, Tuhanlah melarang. Tak boleh. Jangankan nak mengambil buahnya, dekat beda boleh. Tak bang, kita nengok anda lah. Pertama nengok nang kata Adam, ayolah berangkat. Nengok, wih bang, elok nian buah itu. Mulai itu. Ya bu, ambil lah bang. Tak apa-apa. Jangan tak boleh diambil tu. Marah Tuhan dengan kita. Tak bang, demi adik bang. Ya Allah, demi adik. Tuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Akhirnya Adam pun bisa, Bapak Ibu, untuk tidak melakukan bujuk rayu iblis dan setan. Tapi giliran rayuan bininya tak telap di Adam, Pak. Macam tu nela kita, Pak. Kalau iblis dan setan masih telap di kita, Pak. Tapi kalau bini, Robi, Pak Buya, kami kau tak ada lagi nama macam itu. Tu kami kau lah tua. Walaupun lah tua, ndaknya bertungkat, batungkat. Lah, Bu, Ibu mungkin tak percaya. Aku kok kepala KUA. Ada datuk tu hampir 70 umur. Hampir 70. Allah, 68 tahun. Jadi apa ketika itu? Datang ke kantor tu, "Loh, awak kau nak bini lah." Babana dikit tu. Iya tu. Ada calonnya apa? Iya ada. Mana ada lalu lah tu. Bertanya saya Pak Kades. Kita lap apa tu? Jangan lagi dia bertanya lu. Lawat tungkap. Nah ada. Apa lagi? Ya. Kebetulan apa? Bininya tahun kemarin tuh Pak, baru balik haji tahun kemarin. Calon bininya tuh baru balik haji tahun kemarin. Begitu sebulan lah barangkali kalau tidak salah saya balik dari haji itu, orang tuh nikah Pak. Saya nikahkan Pak di kantor. Jadi apa? Bertanyalah saya tuh, Pak Kades. Iko Yoni ya nampaknya kok. Iyo. Anu tuh baru balik dari haji itu, tengok tak? Iyo teh. Awak kok naik haji tak bisa lup teh. Paling tak naik bu haji dia golah teh. Macam tu ni lah katanya. Tak ada bohong saya pemen. Macam tu ni lah. Ayo pula tutup tu. Lanjutkan tu. Lalu tungkat tu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu. Karena Adam kau tadi, karena bini yang merayu, lalu Pak, akhirnya tambik ke buah kau tadi, ambillah bang,
adik nih ingin nian buah tu nah, elok nian bentuk manis lah tak apa tu. Akhirnya tambik buahku tadi diambil oleh Adam, Hawa temakan sampai kemudian Adam pun temakan, Pak. Itu sampai cuman begitu sampai di kerongkongan, kemudian datang teguran Allah, Dam, kanlah saya peringatkan, tidak boleh mengambil buahku. Ngapo sampai terjadi model itu? Nan Hawa itu makanya Pak, tersengkang di anunya, di kerongkongannya, makanya ada jakun-jakun itu. Nan Hawa ketika itu temakan sampai ke dado itu mako ada buah dado. Itu dado main-main, dado cerita anda tu. Jangan miko cerita miko sangko umpamanya. Pak Buya tu macam tidak macam tunela. Ya Bu. Karena mereka adalah manusia pertama. Adam adalah laki-laki pertama, kemudian Hawa adalah perempuan pertama. Akhirnya apa kata Allah? Dam, bekiba dari surga, kata Allah Ta'ala. Iku bahasa sayo. Bahasa Al-Quran tidak pula macam tu. Aku kan membuat model ikoko supaya memudahkan pemahaman, pengertian. Bakiba kan dari kurwa, berangkat dari sikau. Akhirnya keluar dari surga, diusir. Karena melakukan satu kesalahan itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga air mata Adam itu mengalir karena menyesal selama di dunia itu. Bapak Ibu, ndak ubahnya seperti apa namanya itu, air menetes ke batu umpamanya, kemudian karsaro sering menetes sehingga berlubang. Sampai ada parit di mukunya koha. Itu aliran daripada apa? Aliran dari air matonya karena menyesal melakukan perbuatan itu. Karena dia melakukan perbuatan salah itu, karena melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, akhirnya Adam tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada anak cucu. Sampai pula kepada Nabi Nuh, Nuh, kami ko kan masih anak cucumu ya Nuh, ketolonglah kami ko, tidak telap lagi di kami. Apa kata Nuh? Aku tidak bisa go. Karena apa? Karena aku tidak bisa menyelamatkan anakku, putraku Dewi. Model itu Bapak Ibu. Sehingga siapa yang diberikan kesempatan? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan kita malam kok mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Aku yakin ngaku kalau umat Nabi Muhammad. Ya Bu? Iya. Ke umat Nabi? Iya. Ngaku mana? Kenapa? Karena kita adalah orang yang beragama Islam. Dan ini bukti, malam ini merupakan bukti nyata dari rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa Pak. Jadi dengan kita, apa Pak? Oh iya. Nasib penceramahku memang macam tu lah. Di mana-mana ceramah tak ada lebih dari putih lah. Padahal buya ko ndak go ngopi yang kue. Tapi dah apa-apa, panitia jangan pula anu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita teruskan ya. Kita teruskan. Nah, jadi malam kok bukti dengan gembiranya kita ngaji kok tidak perlu Pak serius amat umpamanya, sehingga di dalam marah-marah kepada jamaah anu dan segala macam, sehingga jamaah kok bidiah, kok tidak boleh, kok berdosa, iko anu masuk neraka. Akhirnya ndak orang masuk masjid lagi ngaji kok. Tengok kasih kau ngaji kok kita bagagalak kolah. Jadi tinggal lagi kita serius ambil hikmahnya. Nanti Bapak Ibu sekalian,
Nah, malam kok hadirnya kita langkahkan kaki, ayunkan tangan. Apalagi ibu-ibu, ada yang bawa minuman, iya bu, ada yang bawa snack, ada yang bawa kue, dan segala macam. Itu merupakan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat besar sekali nanti. Apa bendonya? Lah fokus lagi ke situ. Nggak apa-apa dah tuh, nggak ada rubuh dah kan? Dah. Sebenarnya aku berjalan lah banyak masjid yang ku masuk, dah ada lagi nak bertanggo macam kok. Maka cepat disudahan masjid ko. Cepat disudahan masjid ko. Aku mana nampak itu nengke lagi itu pak. Itulah yo menggagaduh tu lah. Kalau sempat kelagi umpamanya tumbang, ditimpunya kepala ibu-ibu tu ala berdarah, nggak buat penyakit. Supaya jangan ada lagi yang modeliko di tengah masjid ko, cepat sudahan masjid ko. Itulah mulai dari luar tu. Tambah gedang wak tengok. Ya bu. Iya. Yang nyudahan masjid ko siapa? Yang nyudahan masjid ko kita orang siko lah, orang setengah keruh ko lah. Ndak mungkin orang bodoh rampak nak suruh nyudahan masjid ko. Kami di bodoh rampak tu adalah masjid kami. Nangka kami sudahan. Lah. Paham tak tu? Tu nyoh. Jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang bakhil, jangan jadi orang kikir. Rezeki dibagi Allah tu makonyo. Kau awak lah mulai masuk kok ke kajian kok. Itu makonyo kenapa dak ada berhasil tanam padi kita, karena kita kurang bersyukur kepada Allah. Nak marah-marah dengan saya. Dibagi Allah rezeki, kita kadang-kadang lupa dengan Allah. Dak tukang batarimo kasih. Itu nak tentu di kita. Kau bukan main. Kebun sawit bukan main, banyaknya berpuluh hektar. Berhektar-hektar kebun sawit kita, berton-ton hasilnya. Pernah kita ngeluaran zakat nih? Mulai seseko apreteli kok Pak Kades. Jadi model itu. Apakah ada zakatnya tuh Pak Ustad? Iya ada. Jangan ngatur dah ada. Kalau hasil sawit itu, hasil panen bapak ibu itu dihitungkan zakat itu kan, syarat zakat itu ada dua. Yang pertama haul, yang kedua nisab. Yang pertama nisab, yang kedua haul. Nisab itu ukurannya berapa batas wajib zakat itu. Kemudian haul itu tahun, 1 tahun. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya itu apabila 1 tahun. Dari Januari kita panen sampai kepada Desember yang akan datang. Selama 12 bulan itu, apabila sudah dapat untuk membeli sebanyak 98 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Lah, segram emas berapa kini? 1 juta lebih, 1,5 juta. Anggaplah 1,5 juta. Biar enak kita umpamanya, biar enak kita ngitungnya, 1,5 juta. 100 gram lah katakan. 100 gram berarti 150 juta.
150 juta, kalau ada hasil sawit tuh 150 juta selama setahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, maka Allah akan ancam kita dengan apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali kamu menyangka, kata Allah, bahwa apa yang telah Allah berikan kepada kamu berbentuk rezeki, kemudian kamu mempunyai sifat bakhil. Bakhil itu pelit. Bahasa Sungai Keruhnya apa? Kikir, keket. Sama itu. Kakak beradik, pelit, bakhil, kikir, keket. Sama itu. Itu dulur kali. Kemudian dengan sifat kikir itu menurut kamu yang terbaik bagi kamu, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itulah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Sayutawakuna ma bakilu bihi yaumal qiyamah. Maka nanti Allah akan mengalungkan apa yang kita kikirkan itu nanti di hari kiamat. Kalau kita punya kebun pagah, tidak pernah berinfak, tidak pernah dizakatkan, akhirnya nanti batang pagah tu nanti kalungan gitu di hari kiamat tu. Kalau kita punya kebun sawit, batang sawit tu. Aku makonyo kebun sawit aku jual kalau. Lah, karena kita tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah. Padahal Allah sudah jamin di dalam Al-Quran, pancing pak, ikan patin di batang agi itu, kalau dikasih pancing beda, ndaknya ada umpannya, baru ndaknya makan. Iya beda. Iya. Jadi rezeki Allah itu juga harus dipancing. Dengan apa Pak Buya mancingnya? Dengan infak dan sedekah. Infak sedekah. Berapa Pak Buya harus kami infak dan sedekahkan? Tidak perlu banyak. Yang penting ikhlas. Allah tidak pandang berapa banyaknya bu. Allah tidak pandang kepada siapa yang memberikan, kepada wajah orang yang memberikan. Allah tidak pandang berapa banyak harta kita, tetapi Allah akan melihat berapa keikhlasan kita untuk memberinya. Tentu bagaimana yang paling elok Pak Buya? Yang paling elok banyak ikhlas daripada dikit tapi tidak ikhlas. Eloklah banyak. Saya ulang balik. Lebih baik banyak ikhlas daripada dikit tapi tidak ikhlas. Eloklah banyak. Banyak ikhlas, dikit tidak ikhlas. Elok banyak. Jangan ragu. Jangan ragu, ya Allah. Kita kok kan karena banyak ragu Pak, karena banyak ragu sehingga apa iya tidak lo, apa iya tidak, iya kata Buya tu tidak, iya, apa buktinya? Tuh Allah sudah janji dalam Al-Quran. Allah kalau sudah berjanji dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji Pak. Yang sering nyalahi janji itu saya Pak Kades, anggota-anggota dewan. Waktu kampanye pamunyo janjinya macam tu ya bu. Mula jadi.
Tapi alhamdulillah Pak Kades kita kok masih hadir lagi ke masjid. Ado Kades setelah jadi ke masjidnya nanda. Ada bertemu tuh Pak Buya, ado. Kok alhamdulillah masih lagi. Mudah-mudahan jalan itu pasir lah tonggok lah awak tengok. Walaupun payah saya lewat tadi. Yang penting pasir lah taong. Ado cikal bakal nak dibangun jalan tuh. Sudah itu masalah aik nanti umpamonyo untuk pertanian serahkan kepada pemimpin kita. Yang penting kita kompak. Iya Bu. Kaget kalau nak bersawah tuh kompak, nak turun komo tuh kompak, samo-samo. Kalau samo-samo kita Bapak Ibu sekalian, itu nanti hamonyo akan kurang juga, terutama kok kadang-kadang nambah kerbau bayanan tukang. Ya Bu? Karba, ya Allah. Cobalah umpamonyo. Jangan pula sampai karena ternak kita setelah itu nanti akan merusak tanaman-tanaman orang. Kan kerbau, kan sapi, kan kambing. Nyodado pikirannya Pak Buya. Nan punyanya itu lebih dari kambing kadang-kadang. Tuh. Kalau kamu nak tentu, lebih tak ada berpikir lagi. Tak tentunya orang susah nanam sawit tuh. Tak tentu orang susah. Salahnya dewe Pak Buya. Ngapo tak dipaga? Kalau macam itu salahnya dewe. Go, ngapo tak beternak? Kan macam tuh. Artinya kita kok di dalam bermasyarakat kok harus ada tolak ulur. Artinya tolak ulurnya itu apa Pak? Bagi yang punya ternak, jago ternak. Bagi yang punya kebun, kemudian berusaha macam mana ternak kok tak do masuk. Macam tuh. Apa? Hahu-hahu di situ tuh apa? Kalau ada nak bertanya silakan. Aku jawab. Lah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita sudah kompak, apa yang tidak bisa kita buat Pak? Iku apa lagi? Sekedar ulang tahun desa. Susahlah tuh orang suka kerugel. Lo bertiba dari situ. Mendak telap tuh Pak Kades, ngapo jadi penduduk siko? Oh kami keberatan umpamanya ini dan itu segala macam. Apa nak keberatan apa? Itu demi kemajuan dusun kok dibuat model itu. Atau makonyo desa itu biar terkenal Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apalagi dengan media massa yang ada sekarang ini, media sosial yang berkembang pesat sekarang ini. Itu makanya Bapak Ibu, desa-desa yang maju itu karena apa? Diketahui, didatangi, dikunjungi dan segala macam oleh orang-orang besar, oleh orang-orang para pejabat-pejabat. Itu karena apa? Karena kita perkenalkan. Tapi kalau kita tuna andalah di dusun gombamonyo, nak datanglah, nah idah. Nggak ada perubahannya Sungai Keruh ya Bu? Makanya kita kompak. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya contohkan ini di Sarolangun kemarin juga saya sampaikan ini Bapak Ibu, beberapa malam yang lalu saya sampaikan. Apa? Tatanan kehidupan bermasyarakat itu Pak. Tatanan kehidupan bermasyarakat itu sederhana. Nabi ngajarkan. Nabi itu mengajarkan sederhana. Apa kata Nabi? Kun kal yadain walatakun kal uznain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Macam mana tangan? Tangan kompak lah. Tangan kau.
Dua tangan kok kompaknya bukan main. Ya bu? Ndak telap di tangan kanan kok ngangkat baskom tuh umpamonyo. Ndak perlu dikasih tahu tangan kiri. Ndak perlu dikomandoi. Pastinya datang nolongnya. Ya beda. Contoh ibu nyuci piring. Yang kata kanan kan dewek lah. Katanya ke tangan kiri. Kan tugaskan bagian kebersihan. Tangan kiri kok bagian kebersihan kok Pak? Dinas kebersihan selesai di tangan kiri kok. Iya bu? Apapun. Termasuk yang tak elok dibaca, selesai di tangan kiri kok. Nggak perlu nak disuruh dah tuh. Nggak perlu nak kata tangan kanan kanlah umpamonyo cucilah dikan piring tu dewe. Tapi bapak ibu ndak mau dia seperti itu. Tangan kanan tu ndak tegalanya melihatnya, walaupun lah dipegang oleh tangan kiri lagi piring tu tadi lah dipegang, akhirnya apa? Asiko lawak bantu gote kata tangan kanan oleh tangan kanan kok awak bagi sabun kan tunak lah ya pegang elok teh. Ya bu? Tunak lah kan teh pegang elok, pegang kuat-kuat jangan sampai jatuh. Mama lemon kok kaji anu teh nyelicin. Begitu kompanya. Makanya kata Nabi, kamu kalau nak elok di dusun kok, kamu kalau nak maju, kamu kalau mau dusun kita kok, kampung kita kok, baldatun thayyibatun warabun ghafur kun kaliyaden. Jadilah kamu seperti dua tangan. Kompak tanganku. Luko tangan kiri. Karena nebas di tengah umur sana. Ndak perlu dikasih tahu tangan kanan pastinya datang nolong. Dikuyaannya macam mana darah kau dak keluar lagi, berkebat dengannya. Yang penting sampai keluar. Iya tuh Pak. Model itu kompaknya. Kemudian apa lagi? Dah telap di tangan kanan ngangkat tandan sawit itu dah telap dengan nyompamonyo. Tangan kiri datang nolong. Yang pentingnya jadi sen. Ya bu. Lah jual ke lagi umpamonyo paling indah 50 agak 50.000 1.000. Datang go ke masjid go. Berinfak sedekah. Kompak. Kun kaliyadain kata Nabi. Jadi kamu seperti dua tangan. Bukan main. Tanganku giliran apa katanya? Kata tangan kiri. Kage tangan kanan. Kalau umpamanya kan ketemu dengan Pak Kades, akanlah nyalame. Ndak sawah. Makanya tangan kiri pergi ke belakang. Ndak ada dah. Nggak ada pula tangan kiri nak tahu nyok-nyok dulu umpamanya. Tangan kanan. Iya bu. Tapi tangan kanan kok inyo punya perasaan yang sangat luar biasa bapak ibu sekalian. Nggak apa-apa kan sabar be. Walaupun bagian umpamunyo dinas kebersihan tugaskan kage, kalau umpamunyo kita dapat lah nerimo umpamunyo lah sudah nimbang ke lagi, kage awak beliankan cincin dipakailah oleh tangan tuh makonyo kalau pakai cincin tuh tangan kiri bu, kodak tangan kanan go ada 2 gram. Lekolah dia gatal kan. Nengokan cincin ke tadi. Ada 2 gram. Kan main. Mbok, mana nyembok? Tih. Makanya harus dengan tangan kiri. Apa tujuannya?
Kenapa harus tangan kiri? Supaya tidak timbul rasa sombongmu. Sebab tangan kirinya ndak nunjuk. Ya bu? Ndaknya nunjuk. Mana nyai? Ndaknya. Nyai kau tahu diri Tuhan. Macam tu. Ika mendi tangan kanan ke? Itu modelnya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tatanan kehidupan bermasyarakat dicontohkan oleh baginda Rasul seperti itu. Kun kalayaden wala takun kauznain. Jadilah kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Macam mana telinga? Telinga tu sampai mati. Sampai mati, takkan pernahnya saling tengok menengok. Iya beda. Tak adanya pernah silaturahmi dah. Hari baik, bulan baik, umpamanya. Kemudian memperingati PHBI, mau modeliko ngumpul macam kodak kanan. Kata telingo kiri, telingo kanan. Awak kok kini sakit. Waktu mandi 2 hari itu masuk air ke dalam ko bededenging bededenyut saya. Apa kata telingo kanan? Jo teh. Tanggung larikan dewe jo. Awak nangkan nengok kan ya dat. Bosau lakan dewe kalau anda sehat. Akhirnya ditolong orang lain. Siapa yang nolongnya? Tangan. Ya bu? Karena apa? Karena ketika satu datang, yang satu pasti lari. Ya beda. Makanya orang Sungai Karoko, jangan masyarakatnya seperti telingo. Kalau ada orang sakit ditengok, ikut gida. Giliran orang kayu nan sedekah bukan main lingkang pukang datang galau. Macam tu lah apa? Astaga. Tapi cuba giliran orang miskin. Kadang-kadang orang tetangga itu ni anda dibo. Ndak tetangga kurang ajar nama itu. Nah ya lu minum dulu. Lah jam berapa kok? Kau akur jam gitu kok. Nah, lah jam 10. Aku mulai tadi jam 9. Kini lah jam 10 lah sejam. Bu, ada kemarin saya ngaji di Gajah Mati itu terus katanya. Dan ibu-ibu tadi tidak ada boleh berhenti. Jadi kata aku macam ko panjang pendek ceramah saya ko kata saya tidak ada pengaruhnya karena amplopnya lah dilem juga lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tambah dikit. Jadi kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadi kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Kompak kita Bapak Ibu, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong kita untuk menuju ketakwaan kepada Allah. Jangan saling tolong menolong untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kalau ada anak-anak muda Pak, kalau ada anak-anak muda, namanya jiwa muda Pak. Ada anak-anak muda kita bercakap, baik sesama di dusun kau maupun umpamonyo dengan tetangga, dusun-dusun tetangga, maka kita nanti tua ko yang menyabarkannya. Jangan
Kita kok bota tanggo. Jangan begini, jangan buat susah Pak Kades. Iko manulah mulai ngurus sawah sampai ngurus orang becekak Kades kali. Anak kesudahnya mati mudo Kades kok. Tapi kita doakan mudah-mudahan Pak Kadesko sehat badan, panjang umur, murah rezeki, ditambah bininya. Jangan. Aduh Bu Kadesnya. Tidak Bu. Kan tidak ada diaminan tadi tidak kan? Sebab tu pula tu kalau ada 40 orang ngamin kan salah satu hijah. Tidak lah. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, artinya maksud saya apa? Maksud saya begini Pak, nan tuo tentulah dituonya Pak. Itu Pak. Nan tuo harus tahu dituonya. Jangan umulah tuo pangai lagi anak muda. Jangan. Hidup kok mati, apa lagi nanti sanda-sanda kok. Tidak mungkin kita nak hidup selama-lamanya, ya kan? Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi harus tahu di tua kita Pak. Maka berikan contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat suri teladan yang baik. Oh, kalau tema kita peran pemimpin dalam keberhasilan pembangunan masyarakat, pemimpin itu bukan hanya kades, pemimpin itu bukan hanya ketua BPD, pemimpin itu bukan hanya imam, tapi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kita kok adalah pemimpin, dan tiap-tiap kepemimpinan kita kok harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tentu. Seorang laki-laki pemimpin, paling tidaknya di dalam kehidupan keluarganya. Lah macam mana keluarga kita buat? Macam mana bini kita? Macam mana anak kita Pak? Itu yang perlu Pak. Sebagai pemimpin kita, sebagai laki, nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi laki durhaka. Bini selo itu elok ya Allah. Bukan main sayang bininya tuh dia nyoba tiap pagi. Asal bangunnya lah lom kopi lah bubuanan ya Bu. Aku bela ibu malam. Itu nak kita sisiokan juga tuh. Pak Buya, payanian bini awak tuh. Dikit merepet, dikit merepet, dikit merepet. Kayak kenal pot pecah gitu. Itu bersyukurlah Pak kalau kita punya bini merepet begawinya umpamanya bersyukur Pak. Sebab apa? Sebab ada saatnya nanti Bapak rindu dengan repetan daripada ibu-ibu. Kapan itu? Apabila nyala mati. Sehingga nanti umpamanya tuh apa maku temenung baik itu? Itulah rindulah soe nganing repet nyanyikan tuh teh. Jadi apakah nanti umpamanya bertanyalah, apakah nanti Pak Buya orang tuh akan ketemu lagi kami nanti di dalam surga? Iyo masih, walaupun nyola umpamanya. Apakah perangainya masih macam tu? Dagi. Kalau waktu di dunia aku merepet, umpamanya di surga nanti tidak ada merepet gida. Sebab manu yang tidak dodo elok tu, itu nanti itu ketika di surga akan dihindarkan. Tidak ada nanda elok. Dia di surga tu elok-elok galau Pak. Jadi model itu. Anak kita, generasi kita itu Pak, perhatikan. Bu,
Ibu, jangan beranaklah nan tukang. Ini mohon maaf nih. Kamu Pak, buat anaklah nan tukang. Memperhatikan anak dan tukang. Itu anak kamu lah terlibat narkoba. Anak kamu sudah terlibat narkoba, sudah ngisap lem, sudah judi online dan segala macam. Ngapu kamu diam? Jadi nanti kita kita nanti ketika di persidangan Kodirobul Jalil itu, di sidang gitu, kamu namo sianu Markona, iyo, ada nama Markona? Ada? Hah? Tidak ada kan? Tidak. Kamu namo Markona, iyo. Waktu kamu hidup di dunia, kamu rajin ke kelompok yasinan, iyo. Kemudian rajin bayar kewer-kewer, iyo. Sudah itu apa lagi? Kamu rajin ke majelis taklim, iyo. Kamu rajin sholat, iyo. Rajin yasinan, iyo. Kamu membaca Al-Quran, iyo. Senin Kamis puasa, iyo. Sholat 5 waktu, iyo. Kamu silahkan masuk surga. Kemudian pas giliran anak, apa? Kau ngapo mako sampai macam kokoh? Kamu pernah selama hidup di dunia itu bisa baca Quran? Tidak. Kamu pernah sholat? Tidak. Kamu puasa? Tidak. Kamu sering berjudi? Iya. Sering main betino? Iya. Kemudian sering mabuk-mabuk? Iya. Sering judi online? Iya. Sering narkoba? Iya. Kamu silakan masuk neraka. Lalu anak protes, ya Rab, betul saya selama hidup di atas dunia tidak pernah sholat, betul saya tidak tukang ngaji, betul saya tidak pernah sholat, tidak tukang sholat, betul saya tidak pernah hadir di majelis taklim, saya sering berbuat maksiat kepadamu ya Allah, tapi orang tua saya tidak mau tahu dengan perbuatan saya. Orang tuamu yang mana? Tuhan Markonah yang sedang menuju ke surga. Akhirnya Markonah dipanggil pula balik. Markonah, kasih kau. Akhirnya dipanggil. Iko betul anak kau? Iya. Kau hadir ke masjid, kemudian inyo mengkonsumsi narkoba. Kamu hadir di majelis taklim, kemudian inyo ngisap lem. Kamu hadir umpamanya di kelompok-kelompok pengajian, sementara inyo judi online. Kamu tidak pernah mau tahu tentang pendidikan anak. Jadi macam mana ya Allah? Kau dan anak kau kok silakan masuk ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira awaklah rajin semayang ke masjid, umpamanya ke masjid ke umpamanya sudah itu anak ada ketentuan. Nikah tersesak kalau tersesak. Iya Bu? Kok gitulah nan tahu kok. Kami kok kau tentulah di kami kau. Segan aku nyebut nih. Ya Robbi. Kalau umpamanya lah mulai tidak sesuai dengan prosedur, itu akibat apa? Itu nak nikah tersesak kalau. Itu makanya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena kita orang tua tidak bisa nyalahkan anak. Tidak bisa anak awak tu tengkanian Pak Ustad. Iyo anak kau tengka karena proses awalnya lah salah. Proses awalnya. Apa pula maka salah proses awalnya Pak Ustaz? Itulah yo. Apa tidak salah? Kita kalau jantan kok, Pak, kalau pergi keluar, di mana terasa nak kencing, ini mohon maaf nih, di mana terasa nak kencing tuh disitulah, tengok kiri kanan, muka belakang, masuk pula.
Sampai di rumah apa lagi? Sampai di rumah minta dilayani dengan istri. Akhirnya keluar sperma. Ini mohon maaf nih. Ini proses keluar sperma. Sementara di ujung bendoko tadi itu masih ada najis di situ. Sperma yang dikeluarkan adalah air yang suci, Pak. Bercampur dengan najis yang ada di ujung bendoko tadi. Akhirnya maka apabila itu yang akan menjadi buah, yang akan menjadi pembibitan, bertemu dengan ovum di rahim seorang perempuan, terjadilah kandungan umpamanya. Iku yang berkembang. Kalau itu menjadi wajar kalau anakku lahirnya gedang, nanti perangainya perang antu, Pak. Karena bapaknya jadi antu juga awalnya. Itu kalau nak peran pemimpin tadi, kalau nak dibahas, ngapa nak ngasih tema kawak kau macam tu? Awak nak berseluruh lah yang kue. Tapi karena tema aku tadi jadi gitu Bapak Ibu sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita ini pemimpin. Seorang perempuan pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Karena apa, Bu? Berikan contoh yang baik kepada anak-anak gadisnya. Macam mana anak gadis nak pakai jilbab? Miko ni orang tutua dah ada tutup. Apa ledah? Keluar rumah ke algi umpamanya tali kutang ni nampak kau. Duduk di muka rumah macam tu kami muka rumah baik. Nyari kutu. Itu berikan contoh yang baik. Coba model iko umpamanya, hello bentuk orang nak masuk surga besok, tertutup lah gagalnya, iya Bu? Iya. Kalau itu kita berikan contoh yang baik kepada generasi muda kita, insya Allah. Makanya kalau nyo beli pakaian nanti umpamanya kalau lagi anak gadis umpamanya, kalau nyo beli pakaian, jangan ika bebelian cara nojin bebelian, apa dak jadi setan anak tu? Celana jin, Pak. Nyebelian anaknya celana jin. Iko Pak Buya, kenyoknya lagi anak tu nak beli celana jin. Inilah. Coba pakai umpamanya, iko ida, Bu, aku kasih tahu. Kita kok kalau lah tua, jangan lagi pakai yang apa namanya celana legin. Jangan lagi pakai legin. Iko nak pergi rewang, pakai celana legin, pakai baju kaos ketat lah. Di mana bukit, di mana lugah, di mana tanjung nembaliku, nampak kalau apa idaknya? Tak tengok di datuk tu, nyode belakang. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ajarkan, berikan teladan yang baik di sisi agama terhadap generasi-generasi anak kita, anak cucu kita, Pak. Sehingga masyarakat kita kok nanti insya Allah, kalau masalah maulid Nabi, kalau masalah kita umpamanya pahala yang akan Allah berikan malam kok luar biasa, Pak. Jangankan kita yang sudah beriman kepada Allah, yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian hadir kita ke masjid, kita memperingati maulid Nabi, sudah itu kita bawa kue, kita bawa air dan segala macam. Jangankan itu, Abu Lahab, Pak. Abu Lahab Abu Lahab lah dapat jaminan masuk neraka. Iya, Bu? Makanya ada di dalam surah Al-Lahab itu, tabat yada abi, celako Abu Lahab, kata Allah.
celaka bini Abu Lahab, kedua-duanya masuk neraka, kekal di dalam neraka itu. Tapi setiap hari Senin itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Karena inyo senangnya natinya dengan kelahiran Nabi Muhammad itu dulu. Saking senangnya pengorbanannya bukan main. Nggak setimpal dengan kue sekotak, sudah. Kue sekotak. Ceritonya macam kau. Aneh lelo. Apa kita sudahlah. Nang kopi lom ku tibu. Tapi tidak usah lagi kalau anak sudah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Abu Lahab itu punya seorang budak, seorang hamba. Siapa namanya? Suwaibah. Ada nama Suwaibah? Itu calon masuk surga tuh. Iyo. Suwaibah ini seorang budak yang dimiliki oleh Abu Lahab ketika itu. Hamba Pak, hamba sahaya. Kalau bahasa kitanya budak. Tapi bukan, jadi bisa diperjualbelikan. Hamba itu bisa diperjualbelikan Bapak Ibu di zaman dulu. Kalau ingin nak mereka harus ada yang membeli Pak, harus ada yang menebus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, itu ada ipar saya tuh. Karena Aminah itu kan ipar dengan Abu Lahab kok. Inyo berdulur, kakak beradiknya dengan Abdullah tuh Pak. Jadi paman Nabi itu termasuk Abu Lahab Pak. Jadi nyo berdulur dengan Abdullah no. Ayah Nabi Muhammad tuh. Memane? Itu anak saudara saya, itu istri saudara saya tuh, Abdullah aku kan meninggal tuh. Jadi katanya Suwaibah, kan tengok-tengok kalau nanti umpamonya ipar saya tuh melahirkan, cepat bagi tahu dengan saya. Akhirnya pada suatu malam, kita singkat ceritanya Pak, pada malam Senin itu, pagi Senin itu, akhirnya apa kata Suwaibah? Abu Lahab, Abu Lahab, Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu telah lahir, laki-laki. Aminah sudah melahirkan. Bukan main senang hati Abu Lahab Pak. Sehingga saking senang hatinya, talari kaulu talari kaili. Model itu orang kalau senang hati mau onjaknya. Iya tuh. Tahonjak kaulu tahonjak kaili. Di mana persimpangan diumumkannya. Woi saudara-saudaraku, sesungguhnya anak keponakanku telah lahir, maka kamu seluruhnya saya undang ke rumah saya, dijamu dengan makanan yang sangat luar biasa Pak. Yang tidak ada orang ketika itu makan itu, karena Abu Lahab itu termasuk orang kaya, makanya ini jamulah masyarakat ketika itu untuk makan Pak, makanan yang enak. Karena apa? Karena begitu senangnya ini dengan kelahiran Nabi Muhammad. Akhirnya setelah itu, setelah dipersilakan makan, kalau makan galau tadi kau? Iya. Kalau lo makan, makanlah dulu. Begitu setelah makan, di tengah perjalanan itu, orang berkumpul, apa kata Abu Lahab ketika itu? Ya Suwaibah, sesungguhnya engkau dengan demi kelahiran keponakanku Muhammad, maka hari ini aku merdekakan, aku bebaskan. Bu, harga seorang budak itu ketika itu tidak obahnya seperti seharga apa namanya tuh onta merah. Unta merah tuh Pak, kalau nak disenan zaman kita kok kini, unta merah itu harga seko unta merah itu sama dengan 1,5 miliar. Itu harganya. Untuk kini kok Pak, zaman dulu itu luar biasa. Kalau kita lihat
900.000 ketika itu kalau dirupiahkan itu 1 gram emasnya, kemudian jumlah untuk memerdekakan itu 896 sekian gram emas, Pak, kali 900.000 berapa sen itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, model itu pengorbanan, sumbangan daripada Abu Lahab yang dijamin masuk neraka tuh, Pak. Seumur-umurnya nanti sampai hari kiamat, kekal abadinya di dalam tuh, seumur-umurnya. Nanti model itu pengorbanannya, model itu sumbangannya dengan kelahiran Nabi Muhammad itu. Mun kita masyarakat Sungai Kerugo diminta sumbangan, ada go lagi ngasih 10.000, itu pun berat lah itu. Enggak ada apa sen panitia tu. Ini ngaku mat Nabi Muhammad itu tuh, ya Bu? Ngaku mat Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, tapi luar biasanya Pak, walaupun demikian, apapun yang Ibu sumbangkan malam ini, maka mudah-mudahan akan menghindarkan kita untuk dimasukkan ke dalam neraka. Amin. Amin. Mudah-mudahan ndaknya masyarakat Sungai Kerugo galo-galonya, anak beranak, cucu, puyang dan segala macam, mudah-mudahan segalonya nanti mendapatkan keberkahan dari Allah, kemudian seluruhnya masuk surga. Amin. Sebab apa Pak? Setiap orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pasti akan masuk surga, Pak. Hanya tidak ada semayang Pak Buya, walaupun tidak ada semayang. Hanya tidak ada puasa, walaupun tidak ada puasa. Yang penting jangan lagi murtad. Asalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian adanya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Tapi sebelum masuk surga kok, ayo. Sebab yang namanya dosa itu adalah kotoran. Yang namanya kotoran kok harus dibersihkan. Orang yang masuk surga kok itu orang yang bersih. Ndak boleh orang yang kotor. Ndak boleh orang nambah daki, nambahnya dosa. Ndak boleh. Bersihkan dulu. Macam mana cara membersihkannya? Neraka. Cobalah transit neraka. Tanggung lagi gitu. Tuh, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti kita semuanya menjadi husnul khotimah. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, apalagi Pak yang harus kita perbanyak? Yang harus diperbanyak Pak, beramal cerdas Pak. Kalau kita semayang, itu khusus untuk kita lah tuh Pak. Nggak ada imbasnya dengan orang dah Pak. Kita sholat, itu untuk kita lah. Kita puasa, itu untuk kita lah. Tapi beramal cerdas itu macam mana caranya Bapak Ibu sekalian? Beramal cerdas itu ketika kita umpamanya beramal, kemudian orang lain pun bisa menikmatinya. Apa contohnya? Berinfak ke masjid kok Pak. Ke masjid. Apa sebab? Kalau kita berinfak ke masjid nih, segenggam pasir pun yang kita infak sodakohkan, yang bisa dibangunkan untuk pembangunan masjid ini Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada lagi orang yang beribadah di dalamnya, maka pahalanya pasti akan mengalir kepada kita. Baik kita masih hidup, terlebih-lebih kita sudah mati. Makanya ketika orang tu mati, apa doanya di dalam kubur itu? Ya Allah, kembalikan saya ya Allah ke atas dunia. Tidak perlu nak lama-lama ya Allah, sebentar baik ya Allah, agar saya bisa berinfak dan bersodakoh. Nyo tidak minta nak semayang, tidak bersodakoh, itu nanya mintaan.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, banyak rezeki dikasih oleh Allah, maka syukuri nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara berinfak sedekah. Kalau kita berinfak sedekah, percayalah Bapak Ibu sekalian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Kalau kamu berterima kasih terhadap apa yang telah Allah berikan, la azidannakum kata Allah, niscaya akan aku tambah, wala in kafartum inna azabil syadid. Akan tetapi apabila kamu kufur, enggan, pelit, keket, kikir, maka ingat azab Allah itu akan bersangatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.